Apa sih biolistrik itu? Biolistrik adalah daya listrik hidup yang terdiri dari pancaran elektron-elektron yang keluar dari setiap titik tubuh dan muncul akibat adanya rangsangan penginderaan. Pengertian lain dari biolistrik adalah energi yang dimiliki setiap manusia yang bersumber dari ATP, di mana ATP ini dihasilkan oleh salah satu energi yang bernama mitokondria melalui proses respirasi. Manfaat biolistrik yaitu sebagai fungsi utama dalam aktivitas tubuh manusia karena gaya yang ditimbulkan oleh otot disebabkan adanya tarik-menarik antara muatan listrik yang berbeda di dalam tubuh. Selanjutnya, aplikasi biolistrik dalam tubuh. Aplikasi biolistrik dalam tubuh meliputi apa sih? Ya, neuron. Apa itu neuron? Neuron adalah struktur dasar sistem saraf yang berfungsi menerima, menginterpretasi atau memakai, dan menghantarkan aliran listrik atau informasi. Setiap neuron terdiri dari satu badan sel dan ada dua macam serabut saraf, yaitu dendrit yang mengirimkan impuls ke badan sel saraf dan akson yang berfungsi mengirimkan impuls ke badan sel ke sel saraf yang lain. Lalu, bagaimana cara kerja biolistrik? Simak videonya ya. Neuron. Kita semua tahu bahwa sel saraf merupakan sel yang mengantarkan impuls listrik ke tubuh kita. Otak kita terdiri dari 86 miliar sel saraf yang bekerja sama dalam menerima maupun menghantarkan impuls antara otak dan seluruh bagian tubuh lainnya. Tapi, sebenarnya bagaimana sih cara kerjanya? Pertama, kita mulai dari strukturnya terlebih dahulu. Salah satunya ada yang namanya akson. Bagian ini bertanggung jawab dalam transmisi impuls listrik dari satu sel saraf berikutnya yang akan berujung ke target akhir yaitu organ ataupun otot. Selain itu, kita juga punya dendrit. Dendrit adalah struktur yang bertanggung jawab dalam menerima impuls dari sel saraf lainnya dari organ maupun otot ataupun dari otak. Impuls listrik ini akan bergerak dari dendrit melalui badan sel yaitu badan sel saraf yang berisi nukleus, suatu organel yang berisi material genetik yang mengatur pertumbuhan dan perkembangan dari sel saraf. Selain itu, ada banyak sel saraf yang memiliki struktur yang bernama selubung myelin yang membantu dalam kecepatan produksi impuls listrik melewati sel saraf. Produksi listrik di badan kita bisa mencapai 120 meter per detik di sel saraf yang mempunyai selubung myelin. Tapi bagaimana dengan transmisi impulsnya? Bagaimana caranya otak kita menyuruh jempol kita, misalnya untuk bergerak? Di awal, melalui mekanisme yang kompleks, otak kita membentuk sesuatu yang bernama potensial aksi yang meneruskannya sepanjang saraf yang bertanggung jawab untuk menggerakkan jempol. Di dalam saraf ada beberapa kabel dan di dalam kabel-kabel ini terdapat sel saraf. Di antara satu sel saraf ke sel saraf berikutnya ada celah yang bernama sinaps. Jadi, potensial aksi yang merupakan si listrik akan diterima oleh dendrit di sel saraf pertama, diteruskan melalui tubuhnya dan mencapai akson di beberapa neuron atau sel saraf pertama. Ada sesuatu yang bernama neurotransmitters, suatu zat kimia yang berperan dalam konduksi listrik dari suatu sel saraf ke sel saraf berikutnya. Di sini listrik akan dioper dari satu sel saraf ke sel saraf berikutnya sampai akhirnya sel saraf menyampaikan si listrik ke otot yang bertanggung jawab dalam menggerakkan si jempol. Alhasil jempol pun berhasil bergerak. Melalui pengertian proses ini lahirnya nama neuron. Terima kasih sudah menonton videonya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe.